Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan, kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu. Untuk namanya yang dipanggil bisa mengacungkan tangannya. Alfi Rahmawati, Calvin Ataya, Yunike Galan Akbar, Gusnaini Habib, Maulana Hasan, Haesa Putri, Ica Narindi, Keila Amelia, Maulida Aulia, Dinda, Nurlaila Putri, Regina Cahaya, Silpiana Isnat, Zahwa Eka Kirana. Oke, alhamdulillah hari ini kita lengkap ya. Sekarang Ibu akan memeriksa kerapihan dan kebersihan kalian. Dan berhubung minggu kemarin Ibu meminta kalian untuk menggunakan baju olahraga karena pembelajaran hari ini kita akan ada praktek tari. Oke, jadi kita cek dulu ya kebersihan dan kerapihan kalian. Bisa berdiri dulu semuanya. Silakan cek kerapian berpakaian kalian, kerudungnya, tangannya jangan digulung, ini lengan bajunya. Oke, sekarang lihat kiri kanan, ada sampah atau tidak? Oke, tidak ada ya, karena ada pepatah mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, tunggu ya. Jadi tolong nyanyikan dengan suara yang lantang dan sikap tubuh yang benar ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi Pancasila dasar Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita minggu sebelumnya ya. Ibu tes dulu ya. Oke, pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas mengenai seni tari. Ingat nggak seni tari itu apa? Siapa yang bisa jawab? Silahkan Putri. Seni tari adalah seni yang berkaitan dengan tubuh manusia yang mengikuti pola irama. Oke, jadi itu ya pengertian dari seni tari. Jenis tari ada dua, ingat nggak apa? Tari modern Dan tari tradisional. Tari tradisional ada yang ingat apa? Siapa? Silakan Keila. Tari tradisional adalah tarian yang
turunkan di masyarakat yang diturunkan secara terus-menerus dari generasi. Oke, jadi itu pengertian dari tari tradisional. Untuk ciri-cirinya ada yang ingat nggak? Ciri-cirinya kita ambil 3 aja ya. Yang pertama ada pakem, yang kedua yang pasti diiringi dengan musik iringan tradisional, yang ketiga kostumnya, kostum khas dari daerah itu. Misalnya kalau tarian Kalimantan Selatan atau tarian Banjar, biasanya ornamen bajunya itu pasti ada kain apa? Kain sasirangan. Oke, jadi paham ya untuk itu ya. Terus untuk materi pada hari ini yaitu adalah unsur-unsur tari atau unsur pokok tari. Di dalam unsur-unsur tari ini ada 3 elemen. Ada wiraga, wirama, dan wirasa. Terus ada juga unsur penting lainnya. Ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Terus apa kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya? Apa kaitannya? Karena seni tari itu pasti akan berkaitan dengan elemen-elemen yang akan kita bahas hari ini. Karena ini adalah sebagai pondasi utama dalam penciptaan tari. Jadi kalau kalian ingin membuat tarian, kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang wiraga, wirama, dan wirasa, ruang, waktu, dan tenaga. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang itu ya. Oke, terus Ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah menonton pertunjukan tari? Terus Ibu mau tanya, menurut kalian tari apa yang membuat sebuah tarian itu indah dan menarik? Saya, Bu. Oke. Karena keselarasan tarian dengan musik dan ekspresinya juga. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Haesa? Karena gerakan tubuh yang lembut, dinamis, membuat saya kagum melihatnya. Oke, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah video tari kreasi. Ini Ibu mau tanya nanti ke kalian ya. Bentar. Nah, ini sambil kalian lihat apakah ini gerakan imajinasi atau gerakan yang terinspirasi dari gerakan sehari-hari. Kalau gerakan sehari-hari, gerakannya gimana? Terlihat dari sini. Oke, jadi itu menurut kalian itu proses penciptaannya apakah dari imajinasi atau terinspirasi dari gerakan sehari-hari? Menurut kalian tadi itu apa? Galan. Gerakan sehari-hari, ada pendapat yang lain? Kayaknya sama semua ya, gerakan sehari-hari. Karena setiap tari yang indah, tari yang estetis itu biasanya pasti berawal dari gerakan yang distilisasi jadi gerak tari, diambil dari gerakan sehari-hari. Paham ya untuk itu ya? Oke, lanjut. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep gerak murni dan gerak maknawi dalam tari dengan tepat. Nanti Ibu akan ada penjelasan mengenai ini. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 elemen dasar gerak tari, yaitu ruang, waktu, dan tenaga, setelah mengamati demonstrasi dari video tari Ibu. Nanti ada Ibu tunjukkan. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan eksplorasi gerak sederhana dan kolaborasikan dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga dengan bimbingan
ibu. Nanti kalian ada ibu minta kalian untuk membuat gerakan sederhana. Oke, lanjut. Oke, sekarang sebelum masuk ke dalam pembelajaran ibu ada ice breaking, yaitu menebak ragam yang ibu gerakan, menebak ragam tarik. Ya, ini kita pernah belajar ini. Ayo, siapa yang ingat? Galan. Step 4. Bukan. Ibu kasih. Ya. Zigzag. Iya, itu namanya ragam zigzag. Nih, ini zigzag ya. Ini pernah kok kalian belajar ini. Terus ini gerakan yang lain. Zahwa. Langkah 4. Satu lagi ya. Makjus. Ya. Ya, ada yang lupa ya. Makjus. Benar, Galan. Kita beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, sekarang Ibu akan masuk ke dalam materi Ibu ya. Oke, langsung aja. Unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari itu ada 3 macam. Ada wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga itu apa? Wiraga itu adalah gerak tubuh penari, itu namanya wiraga. Wiraga itu terbagi menjadi 2 macam, 2 jenis. Yang pertama, gerak nyata atau murni, gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari. Yang B, gerak maknawi, gerak yang memiliki makna dan gerak dasarnya terinspirasi dari gerakan sehari-hari, namun diperhalus atau dirombak. Nah, jadi yang gerakan yang biasanya yang kalian lihat itu adalah gerak maknawi, karena sebenarnya gerakan itu banyak yang terinspirasi dari gerakan sehari-hari, lalu diperhalus gerakannya. Kayak menyapu, kalau menyapu kan kita ya menyapu aja, tapi kalau di dalam tarian diperindah gerakannya. Nah, itu adalah gerak maknawi. Paham? Sekarang yang wirama. Wirama itu adalah irama musik. Musiknya itu wirama. Irama musik yang mengiringi gerakan. Irama musik itu ada tempo, dinamika, ketukan, dan durasi gerakannya. Agar apa? Agar tariannya selaras, agar tariannya nyambung, agar tariannya bagus. Sama kok kayak misalnya kalian menonton pertunjukan tari tapi nggak ada musiknya, kayak terdengar hampa kan. Nah, makanya unsur wirama ini juga sangat penting dalam sebuah tarian. Oke, lanjut lagi wirasa. Rasa itu adalah menyampaikan perasaannya. Jadi biasanya penari itu kan biasanya ada cerita di balik tariannya. Nah, mereka mengekspresikannya melalui gerakan atau ekspresi wajah gitu ya. Jadi itu adalah wirasa. Paham? Paham. Oke, Ibu ingin menampilkan video yang menunjukkan unsur ruang, waktu, tenaga. Ada ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi itu sama aja sama ruang sempit ya. Nah, terus ada ruang gerak luas, yang gerakannya besar, luas. Sekarang waktu adalah durasi saat melakukan gerakan tari. Entah itu tempo cepat atau tempo lambat. Nah, itu cepat. Kalau contoh tempo cepat biasanya di tari saman ya. Tari saman. Tuh, gerakan tenaga lemah atau lembut.
Oke, paham ya? Oke, sekarang Ibu minta kalian mengidentifikasi gerakan Ibu yang mana gerakan ruang luas dan sempit, terus waktu cepat atau lambat, dan juga tenaga kuat dan halus. Oke, sekarang lihat gerakan Ibu. Itu apa? Ruang yang luas karena bisa berpindah-pindah posisi. Terus juga ini gerakan selanjutnya ya. Nah, ini apa? Ruang yang sempit karena areanya hanya di sekitar tubuh kita saja gitu ya. Paham ya untuk yang ruang ya. Sekarang untuk yang waktu. Nah, itu apa? Tempo yang lambat. Sekarang ini itu cepat. Sekarang ini yang tenaga. Tenaga ada yang kuat dan ada yang lembut atau halus. Itu apa? Kuat. Yang lembut, siapa yang mau mencontohkan? Siapa? Boleh deh, Kayla. Kayla ya. Silahkan Kayla, contohkan gerakan lembut itu, halus itu seperti apa? Ya, terserah, gerakannya dieksplor sendiri. Oke, itu gerakan apa? Tenaga halus. Biasanya kalau tenaga yang kayak Ibu tadi, itu banyak menggunakan tenaga, karena gerakannya gimana ya, agak cepat ya. Nah, kalau halus itu biasanya banyak digunakan pada tari-tari tradisional, apalagi tari contoh saja, misalnya contohnya ada di Kalimantan Selatan, tarian Banjar. Pernah dengar tari Radap Rahayu nggak? Pernah kan? Pernah? Oke. Tari Radap Rahayu itu tari sambutan untuk tamu. Nah, jadi biasanya tari Radap Rahayu itu yang menarikannya pasti itu perempuan. Dan itu berjumlah ganjil. Nanti itu pembelajaran selanjutnya aja ya Ibu jelaskan itu ya. Jadi untuk tari Radap Rahayu itu kayak gerakannya gemulai, terus tenaganya lembut. Jadi nggak ada yang gerakan cepat, nggak ada. Paham ya? Oke, lanjut. Unsur tari. Ada ruang, waktu, dan tenaga. Untuk ruang itu adalah posisi atau area gerak, meliputi level, posisi, dan lain-lain. Untuk level itu contohnya seperti level rendah, sedang, dan tinggi. Kalau level rendah itu yang duduk di bawah. Kalau untuk yang sedang bisa seperti ini nih, sedang. Ini sedang seperti ini. Terus kalau untuk yang tinggi berdiri saja atau jinjit. Nah, ini level yang tinggi. Kalau posisi, Ibu rasa kalian paham aja maksudnya posisi ya. Posisi penari. Oke, lanjut ke waktu. Waktu itu termasuk ke dalam ritme musiknya, tempo geraknya, ketukannya, durasi gerakan. Nah, kalau waktu ini kalian sangat penting mempelajarinya karena di dalam tarian itu kalian harus tahu ketukan, Nakai. Biasanya gak boleh ada yang biasanya ada tuh yang nari yang keduluan musik, gerakannya masih di sini gitu. Gak boleh. Kalian tuh harus mengenal dengan waktunya. Makanya perlu latihan setiap hari itu fungsinya, Nakai. Biar kalian tahu ketukan-ketukannya. Paham ya? Oke, selanjutnya
Tenaga. Tenaga itu gerak yang berkaitan dengan tenaga, kekuatan atau kualitas gerak. Misalnya keras, lembut, gagah, halus. Nah, itu termasuk ke tenaga. Ada pertanyaan mengenai ini? Tidak ada? Oke, jadi ibu yang bertanya ke kalian. Pertanyaan yang pertama. Apa fungsi ruang pada tari? Angkat tangan. Yunika, suaranya lebih keras Yunika ya. Sebagai arena bagi penari untuk melakukan gerakan-gerakan sebagai tempat untuk bergerak. Oke, yang kedua itu benar. Yang kedua, apa fungsi pada waktu tari? Silakan Zahwa. Untuk menciptakan keindahan melalui pengaturan ritme, tempo, dan durasi gerakan. Iya, benar. Soal nomor 3, apa fungsi tenaga pada tari? Silakan Calvin. Untuk menciptakan kekuatan atau kualitas penggunaan energi. Oke, benar. Terus apa pentingnya ketiga unsur ini? Ada yang bisa jawab? Yunika lagi. Untuk menciptakan gerakan tari yang dinamis dan bermakna. Oke, yang lainnya dengar ya. Jadi itulah fungsi-fungsinya dari ketiga unsur ini. Oke, sekarang Ibu mau meminta kalian untuk mengeksplorasi gerak. Ibu akan membagikan kelompoknya. Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 ada Zahwa, ada Dinda, ada Yunika, Calvin, dan Maulida. Silakan gabung jadi satu. Mejanya 2 aja yang didekatkan. Kelompok 2, Kayla, Laila, Regina, Galan, dan Maulana Ahsan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Yang ketiga, Alfi, Habib, Haesa, Ica, dan Silvi. Silakan bergabung, Nak. Jadi sambil dengarkan ya. Jadi di sini, halo. Jadi di sini Ibu meminta kalian untuk mengeksplorasi gerak bebas berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kalian silahkan kombinasikan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Ya, cari gerakan 5-6 gerakan. Nanti untuk presentasinya kalian gak perlu musik, tapi hanya dihitung 1-8 pergerakannya. Ya, dan setiap gerakan yang kalian temukan tolong ditentukan yang mana unsur ruang, waktu, dan tenaga. Paham ya? Ibu kasih waktu 25 menit atau nanti bisa 30 ya, Ibu lihat kondisinya dulu. Silahkan kalian berdiskusi dan latihan. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau mau lebih dari 6 gerakan nggak apa-apa. Jadi ini nanti kalian buat di gerakannya ya unsur ruang waktunya. Ya. Nanti kalian di dalam tariannya harus ada memuat unsur ruang waktunya ya. Nah, itu ya. Nanti kalau sudah ketemu mau apa yang dipersembahkan di depan. Nah, ini nanti kalau kalian sudah ketemu ketemu gerakannya nanti
Nanti ditambahkan unsur ruang, waktu, tenaganya. Ini bisa didiskusikan yang ininya ya. Nggak apa-apa kok kalau mau lebih dari 6. Kalau waktunya banyak ya anak ya. Iya, cari gerakan keseharian. Banyak nak gerakan keseharian. Bebas, dikombinasikan aja tapi ya. Kalau kepanasan, gerakannya jangan terlalu gini banget. Itu jadinya gerak nyata, bukan gerak maknawi. Kalau gerak maknawi itu gerakannya lebih diperhalus. Ini kan ibu memintanya gerak maknawi. Coba misalnya agak dibedakan gerakan tarian laki-lakinya sedikit, boleh? Gak apa-apa, karena kan gerakan perempuan dan laki-laki beda ya. Nah, jadi boleh kok yang untuk sisanya itu kalian bedakan antara laki-laki dan perempuannya. Udah ketemu ya? Kalau mau 8 boleh. Kalau mau nambah kreativitas kalian boleh kok. Waktunya lama. Waktunya lama, 25 menit. Tadi ini sudah nggak ya? Yang ini, yang barusan ini sudah nggak ya? Ya nanti ya, nanti ibu ini sudah, ini, ya nanti setelah kalian praktek nanti.
Boleh, mau 8? Boleh? Boleh. 10 pun boleh kalau kalian pengen nambah. Ya. Ini kan sudah ada ya? Oh, nambah aja lagi. Banyak. Boleh. Apa? Main home pimplah kah? Jadi tap. Apa? Gak apa-apa kan emang home pimplah kayak gitu gerakannya. Emang laki-laki harus gagah gini? Enggak kan? Gini mas. Sudah. Gerakan banyak. Menarik bendera. Panas. Kipas angin. Jangan senam. Kenapa nggak? Kadang yang anak ini nggak mau kah? Nih kan ini enak berjalan terus iya. Iya itu aja, itu simpel kan? Udah ketemu gerakannya? Satunya apa? Menanam padi. Hah, mana apa? Sama kaca. Oh ya. 8. Oh, kalian tadi berapa sebelumnya? 5. Oh, jadi nambah 7 ya? Gak apa-apa. Nambah 10 boleh banget. Kalau kalian pengen, boleh banget, Nak. Siapa tahu Habib punya gerakan baru kan? Ayo, Bib. Kalau bisa coba satu gerakan yang dibedakan antara gerakan laki-laki dan perempuan. Digeokan sedikit badannya. Gimana Maulida, Ibu lihat gimana? Nanti jalannya nggak usah terlalu luas, jalan di tempat aja nggak apa-apa. Ayo Maulida, serius Maulida. Nak, kalau bisa gerakannya pas presentasi jangan pergerakan, paham? Jadi misalnya kan buat kalian kan punya 6 gerakan misal. 6 gerakan itu langsung disambung aja gerakannya, jangan ini gerakan menyapu dulu. Ini gerakan kedua misalnya gerakan ngepel lantai baru dipraktekkan. Jangan, disambung aja. Nanti setelah setelah presentasi baru kalian jelaskan itu tadi tari ini, gerakan ini gitu ya. Boleh mau ditambahkan gerakan tari untuk menyambung gerakan selanjutnya. Ketemu. Coba Ibu lihat gerakan Calvin. Gak apa-apa.
Coba Kayla gerakannya dicoba lebih cepat coba. Coba. Oke. Oke. Gimana itu rasanya, enak yang cepat atau yang sedang kayak tadi aja? Enak. Jadi maksudnya gimana? Oke, jadi temponya mau yang sedang aja ya. Oke. Jangan lupa ya divariasikan dengan temponya ya. Dikasih tempo cepat, lambat. Kalau mau dikasih level boleh. Kalau mau dikasih level boleh. Kan level bawah, sedang, tinggi. Di kelompok Silvi mau ditambahkan dengan level boleh. Level bawah, sedang, tinggi. Mau ada yang memetik buah. Gimana Kalvin, gerakannya mudah? Mudah ya? Mudah banget ya. Karena ini gerakan sehari-hari ya. Jangan lupa ya temponya. Temponya harus ada yang cepat, lambat. Levelnya juga level. Ya. Oke.
Ayo fokus, fokus. Sanggup nggak? Insya Allah. Itu loh, kesian dia. Anggap aja kita bawa kayak tas kecil Yang bingung apa? Yang bingung apa? jalan-jalan Bu yang latihannya. Ini ceritanya tentang apa? Gerakan sehari-harinya. Ini Bu habis bekerja atas ya. Berarti dia ceritanya membawa hasil dari di hutan ya. Tapi gini aja. Kalau perempuannya bawa apa? Dia bawa apa Bu? Kayu kayak gini, pasti kayak gini. Mas, kok cowoknya kenapa kayak gini? Oh, tas. Boleh bawa kayu semisal. Misalnya jalannya kan gini nih. Ini kalau jalannya sih sama aja. Enggak, gini aja. Kayak orang keberatan. Jalan dulu. Tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Jalan lagi. Tap. Kayak, dia nggak bisa ya. Susah ya. Susah ya kalau pundak ya main ya. Ini cerita, ini jadi kenapa ibu gerakan pundak itu ceritanya dia kan kepegelan ya, pegel habis bawa. Ya. Jadi ya gerakannya boleh di kayak gini aja. Kalau semis dia susah loh gitu, kita ubah aja ya. Kalau perempuannya anggap sebenarnya lagi berteduh di bawah pohon, yang laki-lakinya ceritanya memetik buah di pohon. Jadi dia jalan sebentar, tap 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 tap, itu memetik buah di pohon. Dia petikin buah. Ada jinjitnya biar ada level tingginya. Tap 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 tap, gitu ya. Jangan dulu, jangan. Ngapain? Hah? Kenapa? Oh. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi.
3 menit lagi ya. Ayo, waktu-waktu sebentar lagi. Sisa 2 menit lagi. Kalau sudah siap, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Kamu mau coba itu? Ada ininya. Gini aja, nak. Satu, 2, 3. Hap, tap, 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 tap. Gitu. Jalan, angkat, tap. 1, 2, 3. Hap, tap, tap, baru. Gimana? Lana susah ya? Lana susah ya? Berarti jangan ada kepegelan. Jangan ya, Naya. Jangan ya. Berarti jangan ditambah gerakan ini kalau gitu. Kan susah Lana ya, kasihan. Kalau ngitungnya samaan sama lengkap. Boleh? Ya. Biar ya. Ya, dari bawah. Tuh, 2, 3, 4. Gak usah deh, gak usah gini. Jalan aja. Nih, gini nak, hitungannya 1, 2, 3, 4. Jalan sisa 4-nya. 6, 7. Jalan aja 4 sisanya. Gak usah ada jeda-jedanya, langsung aja. 1, 2. Oke, sudah ya. Oke, silakan ke tempat duduknya lagi. Silakan. Seru ya, cari gerakan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kenapa nggak Ibu bagikan dari awal? Karena kalian kan nanti pasti terfokus mencari gerakan. Jadi ini nggak pasti nganggur gitu. Jadi nanti kalian tolong isi dulu nama kelompoknya. Ibu pinjam sebentar, Ibu mau jelaskan lagi. Jadi untuk LKPD ini di sini ada namanya nanti kalian tulis. Untuk yang di lembar selanjutnya itu ada tujuan Ibu, tujuan pembelajaran hari ini, ada alat dan bahan, pulpen dan buku kalian. Terus ada petunjuknya, ada petunjuk. Yang di belakang halaman terakhirnya itu ada tulisan nama gerakan keseharian. Nanti kalian tulis nama nama gerakan kalian tadi. Terus di situ ada unsur apa? Ya, paham ya? Terus nanti di paling bawah itu nanti kalian ada mengerjakan soal refleksi. Ya. Oke, kita presentasi aja dulu. Nanti setelah itu baru kita mengisi refleksi. Silakan tulis nama kelompok dulu, baru nanti kita presentasi ke depan ya. Sudah? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Ibu cabut aja ya kelompoknya ya, yang maju duluan ya. Kelompok yang maju duluan itu kelompok 3, kelompok Silviana. Ayo.
Nanti sambil mereka tampil, sambil kalian umpan balik ke mereka ya. Tolong nanti kalian gerakan langsung aja ya. Kalian punya berapa gerakan? 7 gerakan. Langsung digerakkan ke 7-nya itu ya. Oke. Nanti setelah itu baru kalian jelaskan tadi gerakan apa saja. Oke, siap semuanya? Siap? Oke, silakan. Lanjut langsung ke gerakan selanjutnya. Lanjut. Oke, udah ke-7 gerakan. Bisa dijelaskan siapa ketuanya? Silvi ya. Silvi, tolong itu tadi gerakannya gerakan apa saja yang kalian tampilkan gerakan tadi? Yang pertama menyapu. Yang kedua? Ya. Melipat baju. Bisa dibantu temannya? Mandi. Mandi, jangan cuci muka ya tadi. Ya, terus? Cuci baju ya. Menjemur baju dan terakhir menanam padi dan mencangkul ya. Oke. Siapa yang mau memberikan umpan balik kepada kelompok 3? Yunika, lebih keras ya vokalnya ya. Saya takjub ternyata dalam membuat karya itu pada prosesnya terinspirasi dari gerakan sehari-hari. Pada kelompok ini saya suka dalam gerakan melipat baju dan menabur bubuk padi. Karena paling pas dan ada estetik. Oke, bisa dipahami ya yang maju ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Untuk penampil yang kedua, Kayla. Silakan Kayla, ayo Kayla. Ayo perhatikan. Ya, lanjut. Ayo serius. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu ada berapa gerakan? Oh, masih ada lagi ya? Terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah?
Tadi ada berapa gerakan? 7 ya? 7. Bisa dijelaskan itu gerakannya apa aja tadi? Vokalnya, suaranya lebih keras. Ya. Menyangkul. Menyapu. Berjalan. Kecapean. Terus? Cuci pakaian. Mandi. Oh, itu saling berkaitan ya itu gerakannya ya. Oke, siapa yang mau ngasih umpan balik kepada teman? Oke, Habib, suaranya nyaring Habib. Gerakan yang bagus tapi masih belum rapi. Siapa yang tidak rapi? Cowoknya. Cowoknya, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Siapa lagi yang mau ngasih umpan balik? Dinda? Yang belum luas itu yang mana? Gerakan yang mana tadi? Cangkul? Itu apa? Gerakan apa itu, Nak? Oh, gerakan mandi. Katanya itu belum luas semuanya. Gak apa-apa. Namanya aja ini dadakan ya bikinnya ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 maju. Harus maksimal dong ya. Karena ini penampil terakhir nih. Langsung aja, langsung, ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
Ayo. Sudah? Jawa bisa sebutkan gerakan apa saja tadi? Tadi ada 7 gerakan. Yang pertama menyapu, Mm-mm. yang kedua melipat baju, yang Iya. ketiga menyiram tanaman, yang keempat menebang kayu, Ya. yang kelima Yang kelima, bermain. berjalan, bermain, mengolah kaca. Oke. Ada yang mau ngasih umpan balik? Ayo. Silakan Galan. Saya terkesan dengan kelompok 1 karena dalam waktu singkat ini mereka melakukannya dengan baik. Oke, bagus. Ada lagi umpan balik yang lain? Gerakannya cukup bagus, namun masih belum estetik. Oke, yang belum estetik itu yang mana, Alfi? Siapa? Oh, cowoknya. Oh, iya, ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya kan? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Silakan duduk. Oke, sekarang itu tadi Ibu sudah kasih LKPD-nya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalian kan sudah ada jawaban di kertas lain ya kan? Tadi seperti gerakannya apa, nama-namanya siapa, itu tinggal disalin aja langsung ke LKPD Ibu. Silakan kerjakan sambil refleksinya, refleksi LKPD-nya. Sudah? Kalau sudah bisa langsung kumpul ke Ibu. Rapi ya tulisannya ya. Suka Ibu rapi gini tulisannya. Bagus tuh, bagus. Ini rapi banget tulisannya ya.
Bagus nih. Belajar terus di rumah berarti itu. Jangan lupa nama ragamnya ya. Nama ragamnya tuh dituliskan juga. Habib nanti belajar lagi ya. Nanti semester 2 menari. Tampil kita ya. Oke, sudah silakan kumpul ke ibu. Ayo. Oke, bagus. Ayo kumpul nak. Oke. Sudah? Oke. Oke, jadi mohon perhatiannya. Jadi untuk penampilan kalian tadi Ibu sangat mengapresiasi karena dengan waktu sesingkat itu kalian bisa menciptakan 7-8 gerakan tari. Itu sudah sangat luar biasa ya. Terus juga gini, Ibu sangat suka kepada kalian yang menciptakan tari yang membedakan antara gerakan laki-laki dan perempuan. Karena tari pada dasarnya seperti itu, gerakan tari laki-laki perempuan itu memang berbeda. Kalau perempuan itu biasanya lebih ke gemulai, kalau laki-laki itu biasanya gagah. Iya, gerakannya sangat dinamis, nggak gemulai gitu ya. Paham ya? Selanjutnya, Ibu mau tanya ke kalian, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bosan nggak belajar tari? Nanti kalau kita persembahan tari siap ya? Oke. Sekarang Ibu akan memperkuat pemahaman mengenai explore tari. Jadi apa sih fungsinya, pentingnya si explore tadi? Explore itu dapat mengembangkan kreativitas kalian, meningkatkan kepercayaan diri, dan menambah atau menciptakan gerakan yang baru. Terus apa pentingnya explore dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga? Ini sangat berkaitan dan sangat penting. Karena dalam proses pembuatan tari, jika salah satu elemen aja kalian nggak memasukkan di dalam gerakan kalian, nanti itu akan jadinya tariannya tidak sempurna gitu. Jadi harus seimbang. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Terus Ibu sebenarnya mau ngasih satu video sebelum Ibu tutup ya. Ibu mau ngasih satu video. Yang video ini nanti Ibu mau kalian tahu yang mana sih itu dimaksud ruang gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Karena di video ini semua unsur elemen itu ada. Jadi kalian silahkan identifikasi sendiri. Nah, itu level apa anak yang di tengah? Level rendah, bukan level 1. Level rendah, nggak ada Ibu ngajarin level 1. Tuh, itu tempo cepat. Tuh. Ini tari Dayak kan, ya? Tari kreasi Dayak. Nah, itu tempo cepat itu.
Masih ada. Nah, tuh. Nih, habis ini tempo cepat. Nah, tuh tempo cepat. Oke. Kalau dengar musik Dayak ini jadi iya ikut nari ya kita ya. Karena seru. Oke. Terakhir kesimpulan. Tadi kalian udah dapat ya yang mana ruang, mana waktu, tenaga tadi ada kan ya. Nah, jadi sebuah tarian itu pasti memuat semuanya, semua elemen. Gak boleh ada yang kurang-kurang. Paham ya? Oke. Ini kesimpulan kita hari ini, kesimpulan dari unsur-unsur tari adalah bahwa setiap tarian tersusun dari unsur-unsur utama seperti wiraga, gerak, wirama, irama, dan wirasa, penyampaian rasa si penarinya atau ekspresi yang saling terhubung. Semua unsur ini harus bersinergi secara harmonis agar menghasilkan karya seni tari yang utuh, bermakna, dan dapat mengkomunikasikan pesan kepada penonton. Ada yang ditanyakan? Oke, ini penutup ya dari Ibu. Ibu sekali lagi sangat mengapresiasi atas jerih jerih payah kalian. Maaf Ibu. Jerih payah kalian karena hari ini cukup waktunya sesingkat itu kalian bisa menciptakan sebuah tari. Ya, jadi ini Ibu mohon nanti di rumah boleh kok sambil lihat-lihat di video YouTube kah atau di sosmed lainnya seperti TikTok. Itu kan biasanya banyak ya gerakan-gerakan tari. Kalian bisa kok mencari inspirasi di situ. Tapi kalau dari kalau ingin mudahnya itu ya gerakan sehari-hari tadi, gitu ya. Oke. Ibu minta nanti di rumah kalian silahkan latihan sendiri. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih mempelajari tentang seni tari ya. Jadi untuk minggu depan nanti kalian pakai pakaian olahraga lagi karena kita akan ada praktek tari lagi. Oke? Mana semangatnya ini? Oke. Sekarang Ibu minta dong satu orang yang mau menyampaikan bagaimana hasil dari pembelajaran kita hari ini atau kesimpulannya boleh, silakan siapa? Galan, Habib, Kalpin, silakan berikan satu kata atau satu kalimat. Terima kasih kepada Ibu Guru karena sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kalimat penutup. Satu kata yang tepat untuk pengalaman penciptaan gerak tari adalah eksplorasi. Sedangkan kalimat yang paling cocok adalah maka gerak tari adalah perjalanan ekspresi dari ide dari gerakan yang hidup. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, gini, Ibu mau kasih pertanyaan aja deh sebelum Ibu tutup lagi. Ya, Ibu mau kasih pertanyaan buat kalian. Apa yang kalian dapat pelajarannya hari ini? Setelah kalian mengenal unsur tari, unsur apa tadi? Ruang, waktu, tenaga. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Calvin, boleh? Apa yang kamu dapat setelah melewati pembelajaran pada unsur ruang, waktu, tenaga? Cara mencari tenaga bersama ruangan
Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ruang waktu tenaga? Bagaimana perasaan kalian? Ini kan ada praktek. Silakan Regina. Iya, menyenangkan katanya. Dapat menambah wawasan baru tentang tari, unsur-unsur tari. Jadi kalau orang menari, nak, jangan hanya memikirkan gerakan, mau gerakan ini, gerakan itu, tapi nggak ada artinya. Terus nggak ada elemen-elemennya. Jadi sebuah tari itu harus ada elemen-elemennya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Saat kalian menciptakan sebuah gerakan tadi, apa saja sih kesulitannya? Kesulitan kalian menciptakan gerakan itu apa? Pasti ada kesulitan kan? Gini, ibu minta satu kelompok satu orang menjawab. Kayla dulu ya, Kayla dulu. Susah untuk mengajarkan mereka yang belum bisa, Bu. Lebih keras, biar kedengaran semua kelompok. Susah mengajarkan mereka yang belum tapi bisa, Bu. Susah mengajarkan mereka yang belum bisa ya? Atau belum memahami. Belum memahami. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1. Itu susah membedakan untuk perbedaan gerakan yang perempuan dan laki-laki. Oke, ada. Terus yang kelompok 3, apa kesulitan kamu ketika kamu mengajarkan gerakan-gerakan keseharian kamu yang dijadikan tari sederhana? Apa tadi? Mencari gerakan dan menyamakan gerakan sama teman. Mencari gerakan dan apa? Menyamakan gerakan. Menselaraskan agar kompak gitu susah ya? Gak apa-apa. Jadi itulah. Jadi ini gini ya, Nak ya. Jadi fungsi latihan tuh sebenarnya untuk menghindari kesulitan kalian ini. Kayak susah susah agar sama kompak gitu ya. Jadi perlu adanya latihan biar apa? Biar kalian selaras, biar kalian kompak gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Sebenarnya masih ada waktu Ibu sedikit lagi. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, satu lagi boleh. Siapa yang mau bertanya? Bu, Ya? Ya. bagaimana jika penari tidak bisa memahami tiga unsur itu? Nah ini fungsinya kalian itu kalau orang mau menari itu memang harus ini dulu dipelajari sebenarnya, Nak. Gak boleh langsung terjun ke bukannya boleh-boleh aja terjun ke dunia tari, tapi harus memahami ini dulu. Makanya kalau orang mau tampil tari biasanya itu ada prosesnya dulu, Nak. Harus ada prosesnya dulu. Nanti kalau sudah berkembang si individunya ini baru nanti diajak menari gitu. Jadi intinya apalagi kalian sudah belajar mengenai wirama wirasa, Ibu rasa kalian sudah memahami semuanya ya. Jadi untuk nanti selanjutnya kalian bisa ini langsung menerapkan ketarian kalian, langsung bisa menciptakan tarian gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada ya, ada dong. Ada dong ya. Ada dong. Oke, pertanyaannya apa? Apakah laki-laki juga bisa ikut tari? Iya bisa, laki-laki pasti bisa ikut tari, Nak. Cuman gerakannya berbeda gitu. Kalau perempuan kan kata Ibu agak gemulai, kalau laki-laki agak tegas gerakannya gitu. Ya, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Siapa lagi? Yunika? Maulid, Calvin. Silakan Calvin. Ada sebenarnya. Ya, level kan? Ada. Cuman ketinggalan. Sorry.
Jadi untuk level itu ada level rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi itu tidak hanya berdiri, tapi jingjit pun itu adalah level tinggi. Ya, nanti kalau kalian buat tari nih nanti ya nih, yang buat tari kalian harus memuat unsur itu. Itu akan menjadi penilaian ibu nanti ketika kalian praktek ya. Ada lagi? Satu lagi? Atau ibu aja yang nanya ya? Ibu aja kayak yang nanya ya? Oke. Dari semua elemen unsur ini tadi, yang paling membuat kalian tertarik itu apa? Ingin mempelajarinya lebih mendalam. Dari semua unsur elemen ini tadi, yang paling ingin kalian perdalam lagi tentang apa? Raga. Kenapa? Karena apa nak? Karena raga itu kan gerakan penari, itu yang paling utama. Jadi wajar aja dia ingin mendalami, gitu. Ada lagi, Galan? Wirasa sih. Wirasa, kenapa jadi wirasa? Saya lebih suka menyampaikan perasaan. Iya, menyampaikan perasaan ya. Iya. Karena dalam sebuah tarian itu nak, ya ini ibu sering nih ketemu yang menari tapi nggak ada wirasanya, nggak ada sampai perasaannya ke penonton. Jadi wirasa itu sangat penting ini nak lah. Jadi jangan hanya mengutamakan wiraga dan iramanya aja, wirasanya pun sangat penting sekali ya. Ekspresinya, kalau misalnya ceritanya menceritakan tentang yang senang-senang atau apa, kalian berarti tariannya senyum, iya, pembawaannya ceria, gitu. Kalau marah itu ada tuh biasanya kalau banyak yang menggunakan ekspresi biasanya pada seni drama tari. Nah di situ mereka berekspresi melalui gerakan. Oke, mungkin sampai itu saja ya pembelajaran ibu. Dan sekali lagi ibu mengingatkan ya, di rumah tolong belajar lagi tentang tari. Sebenarnya unsur-unsur tari itu tidak hanya ada di ruang, waktu, tenaga. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang secara umum yang paling dikenal adalah ruang, waktu, dan tenaga. Banyak nak di sosmed, banyak di Google tentang pembahasan elemen ini. Paham ya? Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.